dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Untuk apa Jibril di situ? Kata ulama adalah untuk membawa rahmat supaya matinya gak terlalu sakit. Orang mati itu sakit, setengah mati aja sakit. Jadi kita lah kalau kejar-kejar mekar kan setengah mati kan, sakit ya kan? Jadi wirid gelisah membaca Yasin awal butuh kan. Tiap orang ada kereta berhenti dedet-dedetin, dinding-dindingnya mah buta, kayak mana bukan. Orang wirid mau ngasih hantanan, jadi pikirnya udah mau nagih aja, karena dikejar-kejar. Maka katanya nanti kita mau mati, kita di kuburan pun gitu. Jadi beban mental sudah ada. Maka siksa yang paling berat bagi orang yang berada di alam barzakh adalah setiap pagi dan petang ditunjukkan Tuhan azab akhirat sampai hari kiamat. Maka itulah adalah katanya cobaan atau beban mental yang berat ketika berada di dalam kubur. Jadi didampingi oleh malaikat Jibril. Yang kedua, ternyata malaikat Jibril lah yang mengabulkan, yang ngasih kabulan doa-doa kita itu kan ada dikabulkan ada tidak. Itu pemainnya malaikat Jibril. Iya. Jadi jangan terlalu menyalahkan Tuhan. Itu oknumnya malaikat Jibril. Yang dia kalau minta cair, kalau kita doa nggak dicairkan, itu pemainnya malaikat Jibril. Makanya kalau di desa ada orang kayak gitu ngurus gak cair, berarti ngimbangi Jibril itu. Ya? Jadi makanya itu yang apa malaikat Jibril yang dikasih kuasa sama Allah ini. Kalau orang Muslim berdoa, malaikat Jibril gak nanya lagi, karena sudah ada listnya. Sudah ada listnya dia di situ. Tanggal sekian dia berdoa akan dikabulkan. Tanggal sekian dia minta ini akan ditunda. Hari ini dia minta ini akan dikabulkan. Udah ada listnya. Jadi Jibril tinggal ngasih list ini aja. Tinggal ngabulkan yang di list. Karena itu gak akan nolak. Jibril itu gak akan batal ngasihkan apa yang telah di list Allah untuk kita. Beda sama list wirid bu. Udah terdaftar pun kita masih bisa batal kan. Jangan dulu lah, aku nanti dulu lah, masih kurang sehat. Terakhir di musola wirid ustaznya gak dapat bontot, karena gak ada yang nari ya kan. Kan gitu, kalau di masjid kan gak ada bontotnya jadi, karena gak ada yang nari. Kalau ini udah ada listnya, udah pengalaman lah sudah kemari. Nah, tapi kalau malaikat Jibril yang sudah dilistkan, dia akan dikabulkan. Beda kalau yang berdoa itu orang kafir. Itu Jibril tanya dulu. Kalau kata Tuhan kabulkan, kayakan. Kalau tidak. Tapi kita orang Muslim, orang beriman, itu langsung malaikat Jibril akan mengabulkan. Makanya doa itu penuh misteri. Kontennya doa itu adalah ibadahnya, bukan mesti kabulnya. Salah paham sangat orang Islam itu sangat salah paham dan sangat rendah ketika dia mengeluh ketika doanya nggak dikabulkan. Kenapa? Karena nilai doa pada awalnya adalah kepatuhan dan ibadah kita. Kan itu perintah Tuhan, bukan persoalan kabul atau tidak kabul. Karena dia misteri. Ada orang berdoanya ketika gadis dikabulkan ketika mama. Ada orang doa ketika mama dikabulkan ketika nenek. Ada orang doa ketika punya suami kabulnya ketika rondo. Memang gitu. Ya Allah kasih aku suami yang baik, penyayang, lembut, kawin sama orang kasar, mati kawin lagi dapat udah penyayang, itulah kabulnya. Kabulnya di suami kedua 2 bulan kawin mati, sawitnya lebar, bajunya banyak. Ya Allah makbul doaku, apa suami yang kaya, baik, umurnya pendek, coba. Itu kan luar biasa. Suami pertama nggak goi aja ya kan. Suami pertama tinggal awal aja nggak dibanting, semua piring dibanting, itu plastik pun dibanting sampai pokoknya. Tuh. Tapi kan ternyata di surga Tuhan kasih takdir Tuhan lagi 2 bulan meninggal, warisannya banyak, nggak bawa anak bawaan karena dia buta. Oh luar biasa. Wirid pakai gelang. Jadi nggak ada kesalahan dalam berdoa. Benar? Jadi kemudian biar singkat ini, dan ini masih yang pertama kan. Kemudian Israel, Jibril itu hari kiamat nggak mati. Jadi ada 3 malaikat yang nggak mati hari kiamat. Jibril, Israel, Mikail, satu lagi Israfil, 4. Ini nggak mati. Semua kita hancur. Tiupan hari kiamat cuma 2 kali. Ditiup pertama semua mampus habis. Tiupan yang kedua hidup semua. Jadi tiupan pertama yang semua itu mampus, cuma 4 yang nggak mampus tadi. Israel, Jibril, Mikail, Israfil.
kalau bisa dia duluan supaya kita enak. Itu kan bagi orang yang senang ya kan, bagi yang banyak duit, bagi yang banyak utang, kalau bisa nggak ada gunanya itu. Dia belakangan tambah masuk pesawat, tambah naik lagi. Tapi harapan kita begitu. Ternyata takdir Tuhan beda. Yang duluan, yang belakangan meninggal itu Israel. Sampai nanti ditanya Tuhan, Israel, ada lagi masih hidup? Ada. Siapa? Mikail, cabut, mati. Udah, kemudian ada lagi? Ada. Siapa? Israfil. Karena dia belum sangka kalah kan? Nggak mungkin mati duluan, mati. Tinggal 2, ada lagi? Ada. Jibril, cabut, minta izin dia. Jibril, mohon maaf ya, aku nyabut kau gitu. Karena ini bosnya gitu. Karena ini bosnya. Dicabut juga. Terakhir tanya Allah lagi. Udah semua kau cabut nyawanya? Sudah. Belum kata Tuhan. Sudah. Belum. Siapa? Tahu belum. Jadi cemana ulama beda pendapat. Yang pertama ulama mengatakan Israel nyabut nyawanya sendiri. Yang kedua bilang tetap Allah yang mencabut nyawa Israel. Sampai katanya dalam kitab Ahyatul Ba'dal Maut, ketika Jibril Israel mencabut nyawanya, dimandekkan sampai sini. Kan kalau orang baik kan dicabut dari sini. Kalau orang setengah baik katanya dari tengah. Kalau orang yang tengi baru dari bawah. Ya? Kalau kadang baik, kadang tengi itulah tarik ulur. Katanya maaf, kecut, maaf. Karena kadang baik, kadang udah dicabut. Sampai katanya sini belum lepas semua. Itu Jibril Israel berhenti. Jadi apa kata Israel dalam kitab Al-Ahyatul Ba'dal Maut Ibrahim Al-Jamal? Beliau katakan, ya Allah, kalau tahu aku kayak ginilah sakitnya yang mau mati tuh, udahlah aku minta pensiun muda aja, gak usah nyabut nyawa makhluk. Ternyata mau mati itu sakit. Dalam hati kita, lo ternyata malaikat Israel juga sadar, tahu diri dia. Nyabut nyawa itu keluar nyawa sakit. Mudah-mudahan hari ini malaikat Israel ikut ngaji sama kita, supaya nanti dia tahu ternyata dalam masyarakat kalau dendam udah tahu kalau dia nanti suruh nyabut nyawa sendiri. Salah, biar dia tahu. Kita nggak tahu apakah Israel tahu itu kan? Kita pun tahu kan karena baca riwayat. Nah, kita kan hanya mengimani. Tapi sedikit masalah akidah supaya kita jelas. Yang wajib diimani ada malaikat pencabut nyawa, bukan namanya. Jadi kalau ada orang bilang, aku nggak percaya di Israel, nggak apa-apa. Tapi kalau orang bilang, aku nggak percaya ada malaikat maut, kafir, murtad. Karena namanya itu nggak sepakat ulama. Nah, nama Israel, ada bilang Israel, ada bilang Azrail. Itulah nama malaikat pencabut nyawa, walaupun tidak sepakat. Jadi ini yang terakhir dicabut nyawanya dari kiamat. Nah, nanti ketika semua dihidupkan, nah kita lah dihidupkan semua. Semua hewan pun dihidupkan. Nyamuk yang kita reket itu dihidupkan juga itu. Yang kita reket gitu, hidup lagi, terbang lagi. Lalat terbang lagi. Ayam yang kita potong kayak penyet piring itu yang 8.000 itu hidup. Itu hidup lagi. Semua hidup ini ayam-ayam yang untuk acara ini nanti hidup lagi. Setelah hidup lagi dimatikan lagi. Kenapa dihidupkan? Tuhan cuma mau pamer, aku sanggup. Dulu kau motong, aku sanggup matikan. Ini udah jadi dia ini kan aku sanggup hidupkan. Dihidupkan lagi. Kita dihidupkan lagi. Bedanya di mana? Kalau hewan dihidupkan untuk menunjukkan Tuhan itu hebat. Kalau kita dihidupkan untuk bertanggung jawaban. Hanya ketua panitia lah nggak ada pertanggung jawaban. Nggak ada amalnya. Itu assalamualaikum aja. Doa sama-sama doa. Ya kita doakan juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ketua panitia dapat rahmat, awak dapat rahmat. Saya suka ini. Kalau bisa kayak gini. Aduh, maksudnya orang besar bisa digugat ijazahnya. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, dan insyaallah jajan di Bali. Itu langsung naik rokoknya nggak ada lain. Kita tinggal 2 batang agak lain pulang. Nggak apa-apa nanti siapa ini kan dapat. Kalau mau haram harus banyak ngarep kita. Oh yang nggak panitia pun harus ngarep. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua waminan nasih rasulan, yang paling afdal dari semua manusia adalah rasul. Maka rasul itu tak pernah berdosa, rasul itu wajib diimani. Dan rasul yang paling banyak mukjizatnya Bapak Ibu adalah Nabi Muhammad. Dan mukjizat yang masih ada sampai sekarang cuman mukjizatnya Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Musa udah cek, gak ada lagi.
Nggak akan ada lagi tongkat yang di sebelah laut. Kalau ada udah dipinjam sama pemerintah. Jadi kita bangun apa jembatan, nggak payah-payah, habiskan dana miliar. Kan ada tongkat, pentung belah. Bangun situ udah terus buat fondasi, pentung lagi, nyambung lagi, selesai. Orang nanya sungai ini gampang nyarinya, pentung aja belah. Nggak payah tim sir nggak payah nih. Udah 3 malam nggak dapetnya di bar, bercol sana nggak payah, tinggal pentung belah. Tapi mujizat itu nggak ada lagi. Udah habis, tongkat dilempar jadi ular nggak akan ada. Lempar tongkat kita anjing tidak lari. Nggak akan ada lagi. Dan cek, sedang mujizat Nabi Ibrahim dibakar api nggak mempan. Sekarang semua orang kebakar api mempan. Ada tempat kami ketangkap dulu maling lembu dibakar mati. Didodos nggak mati. Itu dulu bos itu kan kepala dusun. Berapa kali panggil polsek dia. Gara-gara apa itu? Dimasuk. Nggak apa-apa dipukuli. Ikat kakinya, ikat tangannya, dibakar masukkan ke sumur, mati dia. Jadi orang kebal endam aja mati. Gitu. Sampai semua orang kebal akan mati sendiri kalau dapat bininya luar biasa. Jadi yang lebih hebat dari semua itu adalah orang rumahnya. Ya kan, apalagi orang rumah kalau ada acara bibirnya merah itu lebih ganas. Jadi nah, jadi cerita-cerita mujizat itu sudah habis. Yang masih ada cuman mujizatnya Nabi Muhammad. Apa itu Bapak Ibu? Al-Quran. Maka ketika Aisyah ditanya apa akhlak Nabi, khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Udah datang listnya Bu. Itu listnya. Wah, sih. Jadi akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran sampai sekarang masih ada. Dari Quran inilah kita tahu informasi dalil-dalil hijrah, perjuangan Nabi. Makanya sebenarnya pada dasarnya orang Arab itu kalau cerita hijrah ya pindahnya fisik. Kita di Lodenda pindah Bandar Setia itu hijrah aslinya. Tapi ulama melebarkan makna, terutama ulama sufi seperti Ibnu Ajibah dalam kitab Iqazul Himam, Syarah Hikam. Beliau katakan hijrah itu bukan sekedar fisik, tapi hijrah itu bisa jadi dari tempat yang maksiat, dari segi yang maksiat menuju yang taat, dari niat yang tak lurus menjadi niat yang lurus, bisa jadi. Walaupun pada dasarnya yang namanya hijrah itu harus fisik secara bahasa Arab. Karena orang Arab nggak akan tahu hijrah itu sifat. Tapi yang jelaskan itu siapa? Ulama-ulama. Ternyata hijrah fisik saja tidak cukup. Kalau enggak hijrah mentalnya. Kita harus hijrah dari yang kurang takwa menjadi lebih bertakwa. Tahu Ibu ciri-ciri orang kurang takwa? Kalau wirid dibisikin nggak datang. Nah, itu jemaah kurang takwa itu. Kalau wirid tempatnya jauh nggak datang. Wirid akbar kalau nggak ada yang gonceng nggak ikut. Nah, sama itu. Itu ciri-ciri jemaah kurang takwanya. Ada lagi orang wirid itu kalau pengajian datangnya lama tuh. Kalau bisa doa baru sampai. Nah ini kalau ini bukan kurang takwa, takwanya hampir habis. Orang kayak gitu. Nah, jadi orang-orang yang seperti itu, orang yang kurang takwa menuju pada niat yang lebih bertakwa. Ulama menggariskan dan menjelaskan itu. Walaupun pada dasarnya yang namanya hijrah itu adalah hajaru, mereka saling berangkat. Makanya arti dasar hijrah itu satu, pindah dan berbuat. Pindah dan berbuat. Kalau pindah berarti dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu sisi ke sisi yang lain, dari satu sifat ke sifat yang lain. Maka diluaskan maknanya, maka setiap bulan Muharram, bulan hijrah, maka selalu yang jadi patokan sebagai judul itu hijrah menuju hidup yang lebih baik. Walaupun siap Muharram tak baik-baik. Walaupun siap Muharram tetap sama-sama saja. Cuman itu harus kita usahakan. Kita selalu berusaha untuk menuju yang lebih baik. Kemudian yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, wa minal kalami zikruh, dan dari lidah, dari ucapan kita yang paling afdol itu adalah zikir. Dan zikir yang paling afdol adalah baca Quran. Barulah yang kedua afdolul zikri la ilaha illallah. Saya ingatkan sama yang bawa zikir kalau wirid, kalau pakai kolan Nabi nggak boleh pakai pala. Kalau kolan Nabi SAW Abdul Zikri
Zikri titik atau koma. Afdalul qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalul zikri koma. La ilaha illallah gitu. Jangan nampak kali nggak ngertinya amat nanti udah Ustaz ada banyak ceramah kok masih salah ya kan? Tapi kalau nggak pakai qaulan Nabi boleh. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Afdalul zikri fa'lam annahu la boleh. Nah, jadi kalau ada qaulan Nabi nggak boleh pakai fa'lam. Kalau nggak ada qaulan Nabi barulah pakai fa'lam. Karena fa'lam itu nggak boleh dicampur. Fa'lam itu kalimat Al-Quran, qaulan Nabi ya bahasa Nabi. Masa perkataan Nabi isinya Quran kan nggak mungkin. Nggak boleh ditambah-tambahi hadis. Sama dengan perintah kades boleh tambah-tambahi. Dusun 1 sampai dusun 3 gotong royong, dusun 4 juga katanya kan nggak boleh kan? Nggak boleh tambah-tambahi, apalagi Al-Quran tidak boleh ditambah-tambahi dan tidak boleh dicampur. Maka Abdul Zikri la ilaha illallah. Dan yang zikir yang paling abdul adalah baca Quran, dan baca Quran yang paling abdul paling besar pahalanya ketika sholat saat berdiri. Makanya dalam sholat, rukun sholat yang paling abdul adalah berdiri. Sebagian ulama mengatakan rukun sholat yang paling abdul adalah sujud, karena pada saat sujudlah orang itu dekat kepada Allah, dan pada saat sujudlah kata Nabi faksir doa, perbanyaklah oleh kamu doa ketika sujud. Cuman nggak ada orang sembahyang sujud itu baca Quran, pastilah baca Quran ketika berdiri. Makanya lah rukun yang paling abdul itu berdiri. Makanya kalau sholat sendiri dianjurkan bacanya panjang-panjang. Jangan kebalik. Waktu di masjid bacanya panjang, di rumah pendek, ini salah. Ya kan? Maka termasuk imam-imam yang kurang paten itu, kalau dia imam jemaahnya banyak, dia bacanya panjang. Wirid akbar jadi imam panjang bacanya. Nah, ini keliru. Seharusnya dia kalau mau panjang-panjang di rumah. Kalau di masjid banyak jemaah, bacanya pendek. Kecuali masjid-masjid yang teknologinya pemerintah, masjid Pemkab, masjid Agung, masjid Istiqlal. Kalau itu ya harus panjang-panjang karena dia habis Quran, dibayar untuk itu, dan itu ikon. Nah, dia harus dibayar untuk itu. Tapi kalau masjid-masjid awam nggak usah. Nggak mungkin kan? Ini imam kami Pak adalah hafiz, dia akan mengimami sholat zuhur. Ngapain hafiz kalau ngimami sholat zuhur? Harus ketua wirid. Ngapain kalau itu sholat zuhur? Karena nggak ada bacaannya. Nah, jadi kalau habis Quran dia tetap bacaan kalau ahad ngapain? Nah, ketua wirid juga tahkim tahlil hafal, nggak boleh nengok ya kan? Ketua wirid tahkim tahlil hafal nggak boleh nengok. Makanya tiap wirid bininya nggak masak untuk dua. Ini pernah masak. Tahu aja Pak. Kalau dia dua, nggak nengok itu. Mau perempuan mau laki-laki tahkim tahlil, ustaz aja nggak apa apa aja nggak apa. Ini Amir. Tahu aja nggak apa tahkim tahlil. Walaupun disuruh baca itu nengok sedikit gini baru tahu. Kalau ini siapa nih Pak? Sini deh. Walaupun bacanya Sulaiman cuma hafal sampai atam. Makanya kalau dikasih dua, oh ini kan gue nggak tahu. Padahal memang langganannya seperti itu. Nah, makanya begitulah aturan yang ada. Jadi zikir baca Quran yang paling abdul antara maghrib dan isya atau sholat subuh. Yang paling abdul. Kemudian wa minal ayyami al-jumu'ah, hari yang paling abdul itu Jumat, karena kiamat itu katanya terjadi hari Jumat. Kata Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim hadis sahih, wala taqumu sa'atu illa yaumul jumu'ah, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Dan hari Jumat itu di bulan Muharram. Jadi kalau Jumatnya nggak bulan Muharram nggak akan kiamat tuh Bapak Ibu semua. Jadi nggak usah khawatir. Kuat angin puting beliung, musik-musik kita. Tengok. Oh, kemis. Berarti nggak akan kiamat, nggak usah takut. Itulah gunanya berilmu. Kenapa? Karena kata Nabi hadis sahih, wala taqumu sa'atu illa yaumul jumu'ati. Tidak akan turun kiamat, terjadi kiamat kecuali hari Jumat. Kalau angin kencang hari kemis bukan kiamat. Oh, ini Jumat buat angin kiamat. Tengok tanggal berapa? Oh, enggak, tanggal 10 Rabiul Awal. Enggak juga. Karena kata Nabi, kiamat itu Jumat tanggal 10 Muharram. Gak ada angin, gak ada hujan, musik-musik, aja tengok langsuran. Kalau gitu, kalau itu gak ada dalilnya. Itu tengok buku yang dibawa film itu, ada nggak sambutan-sambutan yang perlu dilunasi. Kalau kok musik-musik aja bawaan, musik. Nah, makanya
itulah bisa kita ngerti dalil, ngerti mana yang tepat. Kalau kata Nabi tidak akan terjadi kiamat kecuali Jumat. Kalau ada peristiwa besar selain hari Jumat, mau gempa bumi, mau tsunami atau suwondo, itu bukan. Kan tsunami kan wujudnya suwondo. Enggak, beda. Enggak ada itunya. Nah, jadi makanya itu perlu tahu. Jadi kita nggak usah bimbang, nggak usah heran kita. Kayak dulu ada peristiwa tahun berapa itu ada dentuman sangkakala katanya. Dia ya kan heboh di TV katanya kiamat. Itulah pekok. Itu namanya pekok. Dari mana jalannya kiamat? Coba. Selama hujan deras, hujan angin ada dentuman. Kalau orang jual bakso bakar masih keliling belum kiamat. Iya. Ayo kayaknya masih buka nggak akan kiamat. Hujan angin nggak saya makan malas masak kok bisa beli HP-nya. Kiamat apa? Oh. Jadi harus ngerti. Ngaji itu nggak usah tinggi-tinggi tapi paham. Sama orang paling bodoh itu kalau ngagak ada ngakuin Nabi. Masa ada orang bermarka dibilang Nabi? Apa nggak pokok itu? Coba. Jadi nandai Nabi bukan. Kita nggak perlu baca kitab kuning. Nggak perlu ada ustadz kita bisa tahu dia Nabi palsu atau tidak. Tengok aja mukanya. Kalau kumisnya berlebih jelek bukan Nabi. Mana ada Nabi jelek? Suruh dia begini. Angkat tangan bang Nabi. Gini. Angkat. Bunyikan kipas angin. Kalau ketiaknya bau bukan Nabi. Karena Nabi wangi ya kan? Keringat Nabi itu minyak wangi 40 hari nggak ada baunya. Minyak dia utara. Jadi nggak usah payah-payah. Ada rumus-rumus tertentu yang harus kita pegang supaya kita jangan keliru memahami agama. Makanya kata ulama, dulu ada ulama besar di sini, tapi tinggalnya muda. Namanya Syekh Husni. Saya sempat 2 tahun belajar hadis sama beliau. Dia itu satu ijazah hadisnya itu sampai 200-an. Alumni Mustabawiyah, kemudian ke Mesir dia ngaji. Jadi kata Syekh Husni, yang sudah sempurna itu bukan ajaran agamanya, tapi fondasi dasar beragama. Itu yang sempurna. Makanya sebagai saudara-saudara kita memahami ayat itu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum sudah sempurna bagi kamu agama. Kata dia semua. Makanya dia akan dibilangnya bid'ah, kirim doa dibilangnya bid'ah, tepung tawar dibilangnya bid'ah. Karena yang dia pahami bukan bangunan dasarnya. Kalau kita tidak, kayak tepung tawar. Kan Nabi ngajarkan tepung tawar dulu kan. Cuman bedanya zaman Nabi itu dia pakai air putih aja. Waktu Fatimah kawin sama Ali kan gini-gini kan. Di kebun-kebunnya, jadi kebun-kebun teruskan air. Baru nanti satu riwayat lagi katanya diludahi Nabi, air putih itu diginikan. Kalau sekarang jangan suruh diludahi orang, mampus awak. Ada mbah tepung tawar mbah, itu rumah tangganya bukan lantai, bulan-bulan mata. Nah jadi makanya Bapak Ibu hadirin, bangunan dasarnya yang harus jadi hari-hari paling benar tiap hari Jumat. Makanya Jumat itu katanya terjadi hari kiamat dan Nabi Adam dikeluarkan dari surga hari Jumat, masuk surga hari Jumat. Kemudian diterima tobatnya kabarnya pun hari Jumat juga. Dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Dan kiamat nggak boleh dipikiri, nanti datang sendiri deh. Sama kayak mati itu perlu kita ingat. Menjadi pengingat badan kita supaya kita beramal bagus. Orang yang ingat mati, dia akan berubah ibadahnya. Makanya kan banyak ustaz-ustaz ceramah, khotib Jumat kalau bulan Muharram, apa materinya? Setiap masuk bulan Muharram, Bapak semua hadirin menandakan jatah usia kita berkurang. Kalau tahun 1446 Hijriah yang lalu, kita takdirnya matinya 20 tahun lagi. Dengan masuknya tahun baru Hijriah 1447 tahun ini, tinggal 19 tahun lagi kita matinya. Semakin lama kita hidup di dunia, semakin berkurang jatah umur. Kayak HP juga, semakin banyak dipakai semakin leleh. Makanya tengok yang tua-tua itu leleh. Udah terlalu lama, ya betul nggak? Apa sama pendengaran kita 17 tahun atau 71 tahun? Coba lagi yang udah tua ini, 61 tahun sekarang, ada nggak 61 tahun? Ada. Dulu 16 tahun, mata kita terang kan? Sekarang pakai cas spion tuh nggak nampak. Udah leleh, paketnya udah ditarik lagi sama Allah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa yang kami kasih umur panjang, nunakkishu, kami akan tarik paketnya. Fil khalqi kayak dulu, cemana anak kecil, begitu orang tua.
Cuman bedanya anak kecil bisa di toko, orang tua nggak boleh di toko. Anak kecil nggak payah menyat, orang tua tuh yang ngeliatin acara ini, kok nggak lama menyatnya gini-gini. Ya kan? Itu. Anak kecil berpikir payah, lambat pikirnya. Orang tua sama. Anak kecil suka merajuk. Makanya banyak nenek-nenek rebutan es krim sama cucunya, kan udah sama sifatnya. Nenek mintalah, astaga satu rumah nenek lagi kau. Nah, berarti sama, berarti neneknya lebih bocah kan segitu kan. Sampai datang mamanya, lo mama kok diam aja, anakmu pelit katanya, itu. Karena sudah kembali dia. Nunakisu bil khalqi afala yaqilun. Siapa yang kami kasih umur tua sampai min arzalil umur, maka kami akan balikkan lagi dia. Kami leletkan dia. Enggak sanggup lagi. Ada orang bertamu ke rumahnya 20 kali ditanya, Riko siapa? Balik, enggak jelas. Aku tuh kadang manggil awak nama Hayawa dipanggilnya. Hanu katanya. Padahal awak cucunya. Nanti datang lagi kompanya Riko siapa? Enggak jelas nengok. Kasih duit, kelimpul Pak. Giliran tonggo dia enggak siapa. Tapi duit tanda ya. Tanda. Maka ada juga nenek-nenek gitu, dia pelitun terhadap sesama, tapi tetap cas terhadap rupiah. Itu biasa. Udah rabah aja, udah rabah aja dia tahu. Kalau kasar sedikit ini, kalau agak lembut ini kan. Nggak tahu dia, jadi dikasih daun coklat pun dia tahu itu. Ini bukan duit, ini tahu. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa minal layali al-lailatul qadar, dan malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Wa minasyhuri khamsatun, dan bulan yang paling mulia khamsatun ada 5. Yang pertama syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Yang keduanya al-ashhurul hurum, bulan-bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Kalau kita tengok yang masyhur, yang paling sahih, pertama Muharram, kedua Rajab, ketiga Zulqa'dah, keempat Zulhijjah. Tapi sebagian ulama mengatakan, kok Rajab nggak masuk, yang masuk Sya'ban. Ada jemaah saya gaduh sama lakinya, kata lakinya, ini baru ngaji sama kata lakinya, yang betul itu Sya'ban, itu Muharram, Rajab nggak masuk. Enggak loh bang, kami ngaji Rajab gitu. Enggak, Sya'ban, tapi nggak dibuatkan teh lakinya. Karena itu. Jadi saya bilang sama ibu salah. Itu nggak ada hubungannya sama kita. Walaupun bapak itu nggak ngaku itu nggak apa-apa. Tapi jelasnya yang paling betul bulan Muharram itu adalah Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Satu lagi bulan Muharram. Inilah bulan paling mulia. Di mana bedanya dengan bulan Ramadan? Kalau bulan Muharram buat dosa azam. Siap, maka kata Tuhan, "Fala taslimu bihinna anfusakum." Jangan kalian zalimi diri kalian bihinna pada bulan Muharram. Maka siapa yang buat dosa di bulan Muharram, dosanya azam, dilipat gandakan. Berbaliknya, siapa yang buat pahala as-sawabul azam, maka pahalanya besar. Itulah bulan Muharram. Kalau bulan Ramadan, siapa yang buat pahala? Kalau sunnah seperti wajib, kalau dia wajib tidak terhingga, kalau dia buat dosa bulan Ramadan, otomatis langsung detik itu juga diampuni Tuhan. Tadi itu. Kalau dosanya sama Allah Subhanahu wa taala, bukan sama manusia. Kok sama manusia enggak, sama aja deh. Durhaka sama laki sama aja. Makanya ingat kata Imam Bukhari dalam kitab Sahih, perempuan kalau ada istri lebih kuat suaranya timbang suara lakinya, tidak akan naik pahala sholat fardunya walau hanya 1 jengkal di atas kepalanya. Mampus lah kan. Nah, dengar ibu. 1 jengkal nggak naik, capek kita sholat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib. Hadis sahih mengatakan kalau suara perempuan istri lebih kuat daripada suara suaminya, tidak akan sampai pahala sholatnya walau ya 1 jengkal. Di sini aja mandek musik-musik ini kayak Doraemon ini aja nggak naik. Itulah kata Nabi. Itu pun nggak bisa ditelan mentah-mentah, mesti ada penafsiran. Istri yang bagaimana? Kalau istrinya itu orang Batak, suaminya orang Jawa, kalah tender lah. Orang Batak makannya kuat, suaranya kuat. Tengok aku ceramah mana pernah pelan. Kuat, gas. Kuat aja, orang Batak begitu. Ini lakinya orang Jawa, orang Banyumas pulang, lembutnya bukan main. Gawe kayak kopi. Tidak dosa. Apalagi dapat orang Bogor. Bilang bang tambah, gitu aja ngerutuk dia gitu. Sama kayak adik nganterin adik kan ngerutuk gitu.
terapi selama 2 tahun. Di sana dia dari UIN dulu. Jadi dia orang Medan kan biasa, Bang, tambahnya gitu. Jadi di Bogor itu makan di kantin, Bang, tambah. Orang Bogor itu kata gini, iya Mbak, jangan lupa. Kalau di Medan tuh biasa. Biasa itu. Belum lagi kami, loak, itu kan biasa. Nah, jadi kalau istrinya orang Batak, ya wajar suaranya lebih kuat. Sama kayak hadis Nabi, perempuan kalau wangi-wangi keluar rumah itu sama dengan wanita penghibur. Hadisnya sahih. Kalau sempat ditelan mentah-mentah, ibu itu bau pesing semua. Datang ke sini bawa balsem semua, bawa pisau semua, dibawa alam sangit. Indah lama. Ya kan, mana kita lagi, kita mau coba. Bawa kapur baru semua. Aku nggak pakai minyak wangi, tak pakai minyak baru. Kalau itu jangan kan, kuman. Ustaz ulama. Jadi tidak bisa ditafsir sembarangan, harus ikut ulama. Harus ikut ulama. Maksudnya apa? Perempuan yang menggoda. Nah, makanya sangat-sangat dianjurkan perempuan itu kalau keluar rumah jangan terlalu. Bahkan kata ulama, kalau ada perempuan yang cantik tidak boleh dia ikut pengajian dan sholat di masjid. Di rumah aja dia sholat kalau cantik. Tapi ini biasa aja. Biasa aja, cocok ada kan. Jadi jangan sesuatu banyak dan mau main kacaan dulu kan gitu. Kalau nggak cukup 1 tambah aja 9. Kalau kita kalau kita kasih bayang ya istilahnya dalam imam itu sama dengan Quran. Kalau Quran itu nggak nerangkan berarti nggak penting. Contoh gini, semua nabi kan sholat kan, Nabi Idris sholat, Nabi Adam sholat. Jadi nggak usah ditanya sholatnya cemana. Kenapa? Karena Tuhan nggak nerangkan. Kalau Quran nggak nerangkan, Nabi nggak nerangkan, kita orang biasa nggak usah meleleh. Berarti nggak perlu untuk dijelaskan. Cukup kita hanya mengimani itu jam berapa itu? 11.31. Basic lagi 5 menit ini. Jadi artinya tidak bisa dipisahkan niat dengan hijrah. Hadis yang semua kita pernah dengar. Semua anak pesantren hafal. Kalau kami dulu 3 bulan harus hafal 40 hadis, namanya hadis arba'in. Walaupun isinya 42, tapi namanya hadis arba'in An-Nawawi. Pengarangnya Imam Nawawi rahimahullah taala. Jadi innamal a'malu binniyat. Ada yang bilang innamal a'malu binniyat. Pendek. Yang mana pun boleh. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal ibadah itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in dan seseorang itu akan dapat pahala berdasarkan yang dia niatkan. Sama dengan kita itu. Kata Nabi, man kharaq fi talabil ilmi wa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang melangkahkan kakinya keluar dari rumah untuk menuju lapangan, menuju tempat, menuju masjid, menuju majelis untuk mendengarkan kajian agama, maka katanya bahwa fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Berarti kalau dia mati menuju acara haram, masuk surga. Matinya sabilillah. Mau kemarin kita dapat beca air meninggal, sabilillah. Sabilillah. Karena kita meninggal dalam keadaan menuju majelis ilmu dengan niat memang mau memeriahkan, mau menikmati, mau merasakan, mau mengkaji hikmah yang ada di bulan Muharram ini. Tapi kalau kita niatnya hanya sekedar mati Bangladesh datang kemari, tinggal di situ jalan itu bukan jalan, bukan fisabilillah, bukan mati jalan Allah, mati di jalan Surya Haji. Jangan bilang ini jihad ini sahih, enggak sahih itu orang mati jalan Surya Haji. Kalau niatnya kemari, tidak gantung yang macam-macam. Niatnya itu hanya untuk udah segenap datang aja lagi. Nah, itu nggak cocok. Nah, makanya tetap berhubungan dengan niat kita. Artinya apa? Niat yang baik, insya Allah akan menghasilkan yang baik. Ada Nabi berpesan begini, an-niyatu khairun minal amal. An-niyatu khairun minal amal. Niat itu lebih bagus daripada amal. Apa maksudnya? Niatnya orang yang nggak benar, niatnya orang yang benar itu lebih bagus daripada amalnya orang yang nggak benar. Ada orang berbuat tapi nggak benar, itu lebih baik daripada orang berniat tidak berbuat, dia nggak jadi melakukan tapi berniat. Itu pahalanya lebih gede daripada orang yang dia beramal tapi beramalnya tidak karena niat yang benar. Maka
kita kalau pindah tempat nggak usah lagi lah. Kita udah mapan hidup di sini. Penting sangat kita pindah menuju yang lebih baik. Kalau selama ini kita malas wirid, ini wirid lah. Selama ini wirid sholat tasbih sebulan sekali, kita datangnya perwakilan cuma 10, ini tambahilah 20 sekali datang. Atau semua datang supaya rame. Dan ingat, orang kalau bulan Muharram kan sibuk bahasnya hari anak yatim. Itu betul, cuma ada yang kurang. Muharram ini juga hari rayanya para istri dan anak. Kenapa? Karena disunahkan Nabi dalam hadis, kalau masuk bulan Muharram atau hari Asyura, maka banyakkanlah belanja keluarga. Bagi suami, suami itu suruh banyakkan belanja keluarga pada bulan Muharram. Kalau sebelum bulan Muharram, para suami kita ini Pak ngasihnya 5 juta sebulan sebelum Muharram, maka semenjak masuk Muharram ditambah 5 juta 5.000. Supaya kita dapat keagungan bulan Muharram ini. Jadi mari berhijrah, bukan hijrah yang dipahami orang Arab sebagai pindah fisik, tapi kita insya Allah. Nah, kali-kali matematika 1 tambah 1 2 itu benar, itu absolut, itu eksak. 1 tambah 1 adalah 2. Tapi kali-kali agama tidak mesti 2. Nggak mesti 2. Artinya kita tidak mesti harus mencapai 100% berubah, tapi bisa saja dari sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan menuju hidup yang lebih baik. Dan kampung kita ini sudah sangat semuanya ada sini kan. Tokoh akademisi sini banyak, pendamping kita lagi. Kemudian fasilitas kita banyak, ngadakan acara kayak gini di mana-mana bisa. Sarana olahraga kita lengkap. Senam lansia ibu-ibu jalannya kan Bu. Belum ibu nggak kurus-kurus. Ya kan? Kemudian akal tasbih kita semuanya rutin kita lakukan. Jadi ternyata secara fisik dan pemandangan kasat mata tidak ada yang kurang di desa kita ini. Baik pemimpin yang lama maupun pemimpin yang sekarang, karena semua orang pasti lebih kurang. Terlagi kita bagaimana mampu melestarikan dan menempel sedikit. Tak ada orang yang sempurna. Sama dengan suami, tidak ada suami yang sempurna. Jangan kalian harapkan suami yang sempurna, karena tidak ada suami yang sempurna. Tapi ingat, lebih tidak sempurna lagi kalau punya suami. Ya kemana-mana dia sendiri aja macam kata sawit. Sama dengan kami, tidak ada istri yang sempurna, tapi lebih nggak sempurna kalau nggak ada istri. Pakaiannya busuk, nggak rapi. Nandai orang nggak ada istrinya gampang Pak. Kalau pulangnya nggak tahu arah itu nggak ada istrinya. Betul. Ini enggak, ini mohon maaf, coba nanti kita baca tafsir Ibnu Katsir yang nggak bisa kita kulik di HP pun ada. Nabi Adam 130 tahun di surga itu kan nggak ada Hawa. 130 tahun di surga baru didatangkan Hawa sebagai pendamping. Coba nanti tengok, dibaca di sejarah apa ini masyarakat Nabi Adam. Ini Nabi Adam itu kalau nggak cipir, sholat, makan, minum, mundar mandir di surga. Keliling-keliling, karena nggak ada yang mau dikawani Pak. Dan dari depan nggak ada yang moto tadi. Sampai dia capek, dia tertidur, baru diutuslah Hawa di atas kepalanya untuk dia. Makanya isyarat kita Hawa itu Adam kan laki-laki. Makanya isyarat, tengok aja orang kampung ini kalau pulang nggak sembarangan, pergi nggak tentu, pulang nggak tentu, pasti nggak ada bojonya. Tapi apalagi selama Islam seling itu ngambil di masjid itu. Jadi bisa itu ilustrasi begitu. Jadi Nabi Adam itu profil kita sampai, dan ingat yang membuat kita susah juga istri. Kita tunggu-tunggu dia datang. Setelah datang dia yang membuat kita tergusur atau terpindah. Makanya Adam ketika belum ada Hawa anteng aja. Anteng secara tempat walaupun nggak anteng secara pikiran dan mental. Tapi ketika ada Hawa anteng secara pikiran dan mental, tapi secara tempat ternyata dipindahkan Tuhan dari surga ke dunia. Makanya kita juga gitu, punya warisan rumah besar, waktu lajang punya rumah, waktu lajang punya mobil, udah kawin kereta pun nggak punya. Padahal konsep Quran kalau mau kaya ya kawin, kalau mau kaya ya kawin. Maka kata Nabi, fa innahunna ya'tina bil mal, nikahlah kalian, maka sungguh nikah itu mendatangkan duit. Makanya kalau orang duitnya seret, kawinlah, insya Allah duitnya akan lancar. Kalau orang rezekinya sedikit, kawinlah, maka rezekinya akan lancar. Oh enggak Ustaz, kata ibu-ibu, aku dulu gadis punya cincin, punya gelang, giliran kawin malah terjual semua. Itu bukan salah Quran, itu salah pilih. Quran tidak betul. Quran sudah absolut, udah pasti. Kalau kita bilang Quran salah, kita murtad. Loh jadi aku kok bokeh? Salah pilih. Ya kan?
nikah sama ustadz, nikah sama ketua panitia. Jadi Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat malam. Semoga kita mendapatkan yang terbaik dari hidup ini, dan Pak panitia mohon maaf ini hanya guyon-guyon ketawa saja ya kan. Jangan masukkan dalam hati, tapi lain kali jangan diulangi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.